Halo, shalom teman-teman semua, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan hebat, sehat, diberkati Tuhan, amin. Nah teman-teman, kalau kamu perhatikan yang menjadi subscriber saya sudah lama banget nggak upload video, sudah berbulan-bulan lamanya. Tapi hari ini saya kembali teman-teman. Kenapa? Karena saya sadar bahwa Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini, amin. Terus dukung saya dan doakan saya supaya terus saya aktif, produktif menjadi berkat di YouTube bahkan TikTok. Teman-teman, kita berdoa sebentar untuk sesi ini yuk. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar dan bertemu di YouTube ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap pendengar yang mendengar, supaya mereka dibebaskan dari belenggu dan hidupnya diberkati dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, saya hari ini pengen membagikan tentang forgiveness atau pengampunan. Nah, teman-teman, gimana? Tadi saya sudah membuka bahwa saya sudah lama nggak upload video. Kamu kangen nggak? Boleh ketik di kolom komentar ya. Saya namanya ini dari kota ini, saya kangen Pastor. Ya kebetulan yang belum kenal, saya Pastor Jimmy Henlistio. Saya ada di GBI Ecclesia. Nah teman-teman, atau mungkin ada yang nggak kangen. Apaan sih Pastor nggak kangen tahu? Boleh juga ditulis. Lalu sebelum saya mulai, teman-teman saya mau bilang gini. Kalau ada kamu menjumpai teman atau saudara atau siapapun yang masih hidup dalam kebencian, kepahitan, kamu boleh bagikan video ini. Supaya mereka boleh dilepaskan, mereka mengalami pemulihan dan mereka diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita akan mulai ya. Nah, tahukah kamu semua, ya tahukah kamu bahwa ketika seseorang dalam hidupnya itu memilih untuk mengampuni, ya, lalu cinta damai, lalu banyak-banyak bersyukur, lalu hidup dalam kasih, positif pikirannya, ya, maka menurut penelitian hidup mereka akan jauh lebih bahagia. Oh my God. Hidup mereka jauh lebih sehat. Hidup mereka awet muda. Ya, mereka dikatakan lebih bersemangat hidupnya dan lebih kreatif. Lalu selain itu mereka juga disukai orang-orang. Oh my God. Ya, saya percaya kita semua, kamu dan saya pasti pengen punya kehidupan yang seperti ini, ya, bahagia, sehat, awet muda ya. Kalau disukain banyak orang, lebih kreatif. Apalagi pelayanan zaman sekarang, pekerjaan zaman sekarang membutuhkan kreativitas. Sepertinya kita hidup nggak bisa lepas dari kreativitas. Amin. Nah, apalagi bagi kamu perempuan, pasti suka tuh terlihat cantik dan awet muda. Ya kan? Dan ini juga bisa mengurangi biaya skincare. Oke, tapi sebaliknya, saat seseorang memilih hidup membenci, suka marah, kepahitan, dendam, menyimpan kesalahan orang lain, ya, nggak mau mengampuni, ya. Nah, ternyata mereka hidupnya seperti sedang minum racun yang sangat buruk bagi kehidupannya, bagi dirinya, ya. Sebab gini ternyata, tubuh ini akan menghasilkan hormon yang namanya noradrenalin, ya, ya ketika marah, membenci, dendam, sakit hati. Dan hormon ini adalah hormon yang sangat beracun. Bahkan racun tingkat 2 setelah bisa ular. Waduh, serem ya teman-teman. Hormon ini merusak tubuh, ya, membuat sakit, cepat tua, dan amit-amit nih meninggal. Oh my God. Ya, ternyata orang yang suka marah-marah, dendam, kepahitan dikatakan cepat tua, cepat meninggal. Oh my God. Amit-amit ya. Jangan sampai kita kayak gini ya. Amin. Lalu selanjutnya, belum lagi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu, teman-teman ya atau guys, ada salah satu pendeta di Tangerang, teman saya cerita ke saya.
Bro, lo tahu nggak? Lo perhatiin deh. Orang-orang yang biasanya kena sakit kanker, itu mereka punya kepahitan dalam hidupnya. Entah disakiti orang, disakiti pasangan, disakiti teman, ya. Sehingga mereka kena sakit kanker dan berujung kematian dan lain sebagainya. Ya, nggak semua penyakit kanker disebabkan oleh kepahitan hati, tapi banyak itu terjadi, teman-teman. Ya, maka firman Tuhan benar nih, bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Biar hatimu selalu gembira, guys. Amin. Biar hatimu selalu bersih, hidup dalam kasih, dalam kedamaian, nggak marah-marahan, nggak menyimpan dendam, nggak benci. No, ya, biar hatimu itu bersih, biar hatimu itu penuh dengan kasih, ya, mudah mengampuni, mudah memaafkan orang, memaklumi orang, ya. Nah, lalu firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman ya, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Buang, guys, buang, buang. Amin. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ada seorang dukun, tapi puji Tuhan sudah bertobat. Sekali dia bilang gini, dia kasih bocoran. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidupnya dalam kebencian, kepahitan, amarah, ya, iri, dengki, itu ternyata orang-orang itu mudah terkena guna-guna. Ya, karena dia dulu suka guna-guna orang sebelum bertobat. Kasih bocoran tuh. Jangan punya dendam, sakit hati, kepahitan. Gak ada baiknya. Bisa diserang iblis, bisa kena guna-guna. Amin. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ini yang aja ya. Ya ampun, kasar ya kayaknya firman Tuhan ya. Keras ya. Tapi nggak apa-apa ya. Biar itu menegur kita. Ya. Alkitab mengatakan orang yang sakit hati adalah orang yang bodoh. Menyimpan kepahitan, dendam itu adalah orang yang bodoh yang akan dibunuh oleh sakit hatinya. Oh my God. Ya, dibunuh apanya? Ya, bisa dibunuh fisiknya. Tadi kita sepakat menurut penelitian, orang cepat meninggal. Betul? Ya, dibunuh tubuhnya, dirinya dibunuh. Mungkin juga dibunuh relasi, hubungannya dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang tua. Ya, sehingga hubungannya dibunuh, memburuk. Ya, terjadi pertengkaran, perselisihan. Lalu apa lagi? Bisa membunuh karirnya. Karena biasanya orang-orang yang kepahitan, ya, sakit hati gitu, dia selalu negatif, baik perkataannya maupun tingkah lakunya. Benar nggak? Pernah ketemu sama orang dimanapun dia berada, pindah-pindah kantor dimanapun, kerjaan manapun, dia selalu bermasalah karena omongannya kasar, ya, karena dia pembangkang, pemberontak kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena di dalamnya nggak beres, ada kebencian, ada luka batin, ada kepahitan. Maka karirnya nggak pernah naik, ya, atasannya nggak mau lihat dia, kira-kira gitu. Ya, dibunuh masa depannya, dibunuh pelayanannya, ya, nggak pernah berhasil, kira-kira gitu. Lalu Anne Lamott, penulis novel terkenal, dia bilang gini, tidak memaafkan itu seperti meminum racun tikus dan kemudian menunggu tikus itu mati. Jadi minum racun tikus lalu berharap menunggu tikusnya mati. Lah, bukan tikus yang mati, bos. Siapa yang mati? Ya kamu itu sendiri yang minum racun itu. Artinya kalau kamu nggak memaafkan, hidupmu akan mati. Hidupmu akan sekarat. Hidupmu akan menderita. Ya, gitu ceritanya. Lalu ada ayat, tapi saya nggak bisa bawa di sini karena waktu, yang mengatakan gini, orang yang marah, ya meledak-ledak gitu kira-kira, itu sebenarnya dia sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang hidupnya. Atau bahasa kita itu seperti membuka celah untuk iblis bisa menyerang.
Hati-hati guys, jangan jadi orang yang suka marah, amin. Jangan jadi orang yang temperamental, nggak bisa menguasai emosi, nggak bisa penguasaan diri. Bahaya, iblis mengintai dan bisa menyerang kamu. Ya, kalau kamu marah, langsung cepat bertobat, berdiam diri, tutup mulut. Jangan ngapa-ngapain dulu, karena biasanya kalau sedang emosi bisa salah ngomong, bisa salah bertingkah laku, betul? Tutup mulut, diam diri, tenangkan diri, kuasai diri, sebut nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, karena nama Yesus itu berkuasa. Saya ngalami seperti dikucurin air es. Tiba-tiba ada kuasa Tuhan menolong. Ya, jangan dikuasai oleh amarah. Lalu, teman-teman semua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membuang segala kepahitan, geram, ya, kebencian, iri, dengki, ya, pertengkaran, ya. Awas lo ya, awas lo ya. Ntar lihat lo. Buang teman-teman, itu sampah, itu racun buat dirimu. Ya, mungkin nggak sampai kepahitan sih, ada yang nggak sampai kepahitan. Tapi ada amarah, ada luka, sakit hati ya. Tapi hari ini firman Tuhan aja, yuk lepaskan, yuk buang itu semua. Supaya hatimu bersih, putih hatimu, sehat kamunya, lebih bahagia tadi dikatakan. Amin, lebih awet muda. Ya, dan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Sebab orang-orang yang sakit hati nggak bisa dipakai Tuhan. Ya, bisa dipakai Tuhan biasa aja bisa. Asyar, shalom. Itu pun mungkin agak kesulitan karena biasanya sulit senyum. Asyar kan butuh senyum yang ramah ya. Karena orang-orang yang sakit hati, dendam, kepahitan itu ya sulit senyum. Senyumnya seperti ada yang menahan, nggak bisa lepas. Ya, tapi kalau hatinya bersih, hidup dalam kasih, lepaskan pengampunan, Tuhan bisa pakai kamu luar biasa dengan kuasanya turun. Sebab kepahitan, benci, dengki itu seperti tudung dosa sehingga berkat Tuhan tertahan, nggak bisa turun ke kamu. Gitu ya. Nah, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Guys, ayo saling mengampuni. Amin. Ampuni orang-orang yang salah sama kamu. Oh, sebenarnya setuju nggak dengan saya? Kita juga pasti pernah buat kesalahan buat orang lain. Benar? Setuju? Kita ini kan manusia biasa, sering buat salah juga. Bisa buat salah juga, bisa nyakitin orang. Ya mungkin kita nggak sadar loh. Oleh sebab itu ajarannya di sini adalah saling mengampuni yuk. Kamu mengampuni aku ya, aku juga mengampuni kamu. Keren ya? Itu ya, hidup dalam kasih dan pengampunan. Selanjutnya, guys, bukankah Ayub itu dipulihkan Tuhan setelah dia melepaskan pengampunan buat sahabat-sahabatnya? Betul? Waktu itu Ayub mengalami malapetaka. Hidupnya hancur, ya. Rumah tangganya hancur, istrinya yang dikasih sebagai penolong malah meninggalkan, mencampakkan dia. Anak-anaknya semua mati 10-10-nya. Usahanya hancur semua, dia jatuh miskin. Ya, dia punya penyakit yang sangat mengerikan, bau busuk, dan itu nyeri luar biasa karena bernanah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan setelah Ayub melepaskan pengampunan buat sahabat-sahabatnya. Jadi sahabatnya itu mungkin niatnya baik, tapi ternyata nyakitin hatinya. Ayub kesel banget, Ayub marah sama sahabat-sahabatnya, sok tahu. Ngomong nggak pakai otak, kira-kira gitu. Ngomong nggak benar. Tapi ketika Ayub melepaskan pengampunan, itu pun disuruh Tuhan guys. Dia lepasin pengampunan. Ya udah sahabat-sahabatku, aku mengampuni kamu. Dan pemulihan dari Tuhan itu datang kepada Ayub. Ya, dia akhirnya punya istri, punya anak-anak, anak-anak dikatakan lebih cantik-cantik. Ya, punya usaha 2 kali lipat, keuangan ekonomi diberkati Tuhan. Dan kerohanian juga mengalami itu secara pribadi. Wow, luar biasa. Ya, guys, jangan-jangan ada dari kamu
yang merindukan, mengharapkan, mendambakan pemulihan hidup sampai hari ini belum terjadi. Jangan-jangan karena kamu belum mengampuni, guys. Ayo selidiki hatimu. Ada nggak hatimu masih menyimpan kebencian, amarah, dendam, kepahitan? Ayo ingat-ingat, ada nggak orang-orang yang nyakiti kamu yang kamu belum ampuni? Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Kamu akan dipulihkan. Amin. Maka kamu akan seperti Ayub mengalami pemulihan. Amin. Sebenarnya saya punya banyak cerita kesaksian bagaimana orang-orang yang mengampuni itu dipulihkan. Ya, ada satu gadis, ini kejadian di Amerika. Dia itu cantik, masih muda, tapi dia lumpuh, dia sakit lumpuh, guys. Nah, selidik punya selidik, ternyata penyebab kelumpuhannya adalah dia sakit hati, kepahitan, dendam sama papa kandungnya. Karena papa kandungnya suka mabuk dan anak ini pernah dilecehkan secara seksual. Sehingga dia sakit hati. Bukankah bapak itu harusnya melindungi, tapi ini malah pagar makan tanaman, kira-kira gitu. Tapi setelah didoakan, dikonseling, dia membuat keputusan besar, dia melepaskan pengampunan buat papanya. Dia temui papanya di depan TV, papa, walaupun papa sudah melecehkan aku secara seksual, memperkosa saya mengampuni papa ya, saya melepaskan pengampunan. Papanya nangis, anak ini juga nangis, mereka berpelukan, mereka dipulihkan. Mereka saling mengampuni, papanya pukulin kepalanya, anakku, aku memang papa kurang ajar, papa ini lebih rendah dari binatang, tapi kamu mengampuni aku, terima kasih. Terima kasih, ampuni papa ya nak, ampuni papa. Papa berjanji akan bersikap baik. Tiba-tiba tanpa sadar, anak gadis ini sudah bisa berdiri, guys. Ya, dia sembuh dari lumpuhnya. Kita bisa lihat bahwa ketika melepaskan pengampunan, pemulihan itu akan terjadi. Katakan amin. Ada juga pendeta dari Papua yang daun telinganya ini teriris, potong, guys. Lalu ternyata dia pernah disiksa sama ayah kandungnya, dipukulin dan daun telinganya pernah dipotong dan taruh di mulutnya. Makan nih, nah, kamu gak pernah dengar-dengar sama papa. Di situ dia sakit hati, dia pahit sama papanya, dia dendam. Padahal papanya udah meninggal, tapi puji Tuhan ada hamba Tuhan dari Jakarta yang datang pelayanan di sana. Ya, dia berkata, Pak Pendeta Papua, ada pesan dari Tuhan bahwa pendeta harus mengampuni Pak Pendeta. Tapi ayah saya sudah meninggal, gak apa-apa, lepaskan pengampunan. Singkat cerita, hamba Tuhan Papua didoakan, ya, dan dia mengambil keputusan besar, dia melepaskan pengampunan. Seperti ada yang lepas belenggu itu dari hidupnya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dulu Pak Pendeta Papua ini sudah melayani 30 tahun, tapi jemaatnya di bawah 100. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, tahu nggak? Kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan bekerja. Dalam waktu singkat, tiba-tiba pelayanannya maju, penggembalaannya berkembang luar biasa. Dalam 1-2 tahun, bertumbuh menjadi hampir 100 jiwa yang dia gembalakan. 1000 jiwa yang dia gembalakan. Kamu lihat? Kuasa Tuhan dinyatakan. Pemulihan akan terjadi ketika kita melepaskan pengampunan. Katakan amin. Lalu selanjutnya, jadi sekarang kita ambil kesimpulan yuk bahwa kepahitan, dendam, sakit hati, amarah tidak ada baiknya sama sekali buat hidup kita. Amin. Boleh saya bertanya, guys, siapa orang yang paling diuntungkan ketika dia melepaskan pengampunan? Siapa? Ya orang itu sendiri. Amin. Bukan orang lain, tapi dia sendiri. Ayo, sekarang punya keinginan yang kuat. Sadar bahwa kamu perlu membuang sampah, dosa, kebencian, amarah. Gak bisa ngampuni dari hatimu. Amin. Nah, sekarang kita next. Terus Pastor Jimmy
Bagaimana caranya? Aku maulah, aku mau buang sampah ini, dosa ini. Aku mau lepaskan, tapi nggak bisa. Terlalu menyakitkan, Pastor. Guys, saya bawa ini, bukan saya teori aja. Tapi saya juga pernah ngalami bagaimana saya pahit, sakit hati, dendam. Tapi puji Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Hidup saya dipulihkan, hati saya dibersihkan. Nah, mau tahu caranya? Yang pertama, berhenti pakai kekuatan sendiri. Amin. Kamu mau mengampuni orang, apalagi yang sangat menyakitkan, kamu jangan pakai kekuatanmu sendiri, nggak akan berhasil guys. Karena kekuatan kita ini terbatas, katakan amin. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan itu, kita bisa menang. Lepaskan pengampunan dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, andalin Tuhan, bukan pakai kekuatanmu sendiri. Amin. Lalu tips selanjutnya, teman-teman, jangan dilupakan. Karena ada orang-orang, bahkan pendeta yang menyarankan, hey, kalau kamu mau mengampuni, udah lupain aja. Guys, gak bisa lupa. Bener gak? Gak bisa lupa. Wong menyakitkan kok bisa lupa. Yang ada kamu cuma kubur doang. Tapi di dalamnya itu masih hidup gitu kira-kira. Masih menyakitkan. Jadi saran saya, jangan menghindari dengan melupakan. Tetapi malah menghadapinya dengan mengingat-ingat. Hah? Pastor Jim, yang benar. Itu kan peristiwa pahit. Ngapain diingat-ingat? Iya, ingat-ingat. Bahkan semakin detail ingatnya semakin bagus. Kejadiannya di mana, waktu itu kondisinya bagaimana. Ingat-ingat semakin detail, semakin bagus. Semakin tuntas nanti. Lalu setelah ingat semua ya, dihadapin, diingat-ingat. Lalu kamu dengan sadar, saya menerima perlakuan buruknya. Aduh, nggak bisa ya, sulit ya. Ya tadi, pakai kekuatan Tuhan ya, bukan kekuatan. Ya udah, walaupun dia gitu, saya menerima. Dan yang kedua, saya mengampuni dia. Oh my God. Ambil keputusan dengan sadar, saya menerima perlakuan buruknya yang menyakitkan itu. Dan saya ambil keputusan untuk mengampuni kamu. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Ingat-ingat ya, simple. 3M. 3M. Yang pertama adalah mengampuni. Yang kedua adalah mengasihi. Yang ketiga adalah memberkati. M yang pertama mengampuni, Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya guys, kamu perlu mengampuni. Yang kedua, mengasihi. Mengasihi. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi guys, mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang nyakitin kamu. Aduh, nanti saya akan ajari caranya. Yang ketiga adalah memberkati. M yang ketiga adalah memberkati. Ya, Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah guys, kalau susah, saya punya tips, yaitu caranya dengan mengucapkan, mendeklarasikan, membuat pengakuan. Nah, contoh, saya Jimmy Henlistio mengampuni, sebutin namanya ya, si A ini. Walaupun dia telah mengkhianati saya, dia telah menyakiti saya dengan kata-katanya, dia pernah berkhianat, dia pernah jelek-jelekin saya, dia pernah fitnah, dia pernah nipu saya, dia pernah mempermalukan saya. Lalu bayangkan peristiwanya, semakin detail semakin bagus. Saya mengampuni dia. Ya, ada kata meskipun. Meskipun dia telah gini, sebutin semuanya. Saya mengampuni dia, sebutin namanya. Lagi, yang kedua.
Ya. Meskipun dia sudah gini, sebutin namanya. Saya Jimmy Henlistio mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Ya, saya mengasihi dia. Saya mengasihi. Yang tiga, meskipun dia namanya disebut ya, sudah melakukan kejahatan ini kamu sebutin detail, saya memberkati dia. Saya berkati keluarganya, saya berkati kesehatannya, saya memberkati usaha pekerjaannya, saya memberkati masa depannya, saya memberkati semuanya, ucapkan berkat. Berkati. Ya, mungkin agak sulit, tapi ucapkan aja terus sampai kapan, Pastor? Sampai ini, sampai sesuatu seperti ada yang lepas dari dirimu, seperti ada yang runtuh temboknya dari dalam dirimu. Bam, kamu menang, kamu dilepaskan. Ya, ucapkan, mungkin air matamu netes, meleleh, gak apa-apa. Ucapkan dengan berani, dengan lantang. Dalam nama Yesus 3M, saya mengampuni dia meskipun dia gini. Ya, saya mengampuni dia. Yang kedua, saya mengasihi dia meskipun dia gini. Dalam nama Yesus saya mengasihi dia. Yang ketiga, saya memberkati dia dalam nama Yesus meskipun dia begini. Terus lakukan setiap hari sampai terasa ada yang lepas jebol. Kamu merdeka, kamu menang. Ya. Gitu ya teman-teman. Saya pengen nanti mendengar kesaksian kamu. Karena sesungguhnya banyak orang yang pengen membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari kepahitan, sakit hati, geram. Gak tahu caranya. Tapi hari ini ada cara dari firman Tuhan yang mujarab. Saya pernah melakukan dan berhasil. Ya, orang-orang terdekat saya, anak-anak rohani saya, pernah saya ajarin ini dan mereka menang. Ini giliran kamu untuk menang. Guys, Tuhan pengen pulihkan kamu. Tuhan pengen kamu menikmati yang baik. Tuhan pengen hidup kamu bahagia. Tuhan pengen hidup kamu sehat dan awet muda. Tuhan pengen hidup kamu kreatif, guys. Tuhan pengen hidup kamu penuh energi dan semangat kembali. Bukan tertunduk, tapi tegak. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ini waktunya kamu buang sampah, dosa, kepahitan, sakit hati. Dan biar hidup kamu merdeka. Amin. Dibebaskan. Hidupku lebih bahagia. Lebih semangat. Amin. Ini waktunya, guys. Katakan amin. Guys, bagikan video ini kepada teman, saudara ya yang sedang pahit hidupnya, sakit hati, supaya video ini bisa menolong mereka. Sebab ini bukan berasal dari manusia biasa, tapi dari firman Allah. Firman Allah, bukankah firman Allah itu berkuasa mengubah hidup? Amin. Yuk kita berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Dan sekarang hamba berdoa buat teman-teman yang menonton video ini, yang sedang berjuang untuk membersihkan hatinya dari segala geram, amarah, kepahitan, dendam, kebencian. Tuhan, tolong kuasa-Mu turun dalam nama Yesus, menjamah setiap hati-hati yang terluka. Dan Kau memulihkan, membebat, menyembuhkan hati mereka. Ketika mereka pulih, mereka dibebaskan dari belenggu kepahitan ini. Mereka akan dipulihkan hidupnya. Mereka akan dibangkitkan hidupnya. Mereka akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Ya, dan kami percaya Tuhan, seperti Ayub, pemulihan akan datang dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami percaya, dan Kau juga akan memakai mereka, orang-orang yang menang ini, sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum saya tutup, boleh kenalan dulu, kamu dari mana, namanya siapa, dari kota mana. Saya senang banget loh baca ada yang dari Kalimantan, ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bali, dari Jawa Tengah, ada yang dari Malaysia, Taiwan. Tulis yuk, kamu namanya siapa, dari kota mana. Salam kenal, saya Pastor Jimmy Henlistio. Tuhan memberkati.